Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIP 521410027 dari kelas MPTIA. Akan menjelaskan salah satu knowledge area dari framework PMBOK, yaitu Project Quality Management. Oke, jadi yang pertama, apa sih Project Quality Management itu? Jadi Project Quality Management itu adalah salah satu knowledge area dari PMBOK yang tugas atau fungsinya adalah untuk memastikan bahwa project requirement atau kebutuhan proyek beserta dengan produk requirement atau kebutuhan produk yang dihasilkan oleh proyek itu terpenuhi dan tervalidasi. Kemudian kalau melihat dari definisinya, project quality management itu mencakup semua proses dan aktivitas yang dilakukan organisasi untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan tanggung jawab kualitas yang nantinya berguna untuk memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan sebelumnya. Terus, project quality management menggunakan uh, kebijakan dan prosedur untuk mengimplementasikan fungsinya. Kemudian langsung masuk ke bagian selanjutnya, yaitu proses-proses yang dimiliki oleh project quality management. Jadi di sini project quality management punya 3 proses, yaitu plan quality management yang gunanya adalah untuk mendapatkan kebutuhan dari customer. Terus kemudian juga nanti dia akan membuat quality management plan-nya. Terus kemudian ada perform quality assurance. Nah, ini mestinya agak kebalik ya posisinya dengan control quality. Semestinya control quality dulu baru perform quality assurance. Jadi perform quality assurance ini mengaudit hasil monitoring yang dihasilkan dari control quality. Jadi perform quality assurance ini intinya adalah mengaudit hasil penilaian dari proses control quality. Nah, sudah tahu kan berarti control quality buat apa? Itu untuk mendapatkan data atau pemantauan sejauh apa data-data kualitas dari proyek tersebut. Oke, kalau diringkas, plan quality management ini bagian perencanaan yang menghasilkan quality management plan. Kemudian selanjutnya nanti ada control quality. Di sini uh, hasil dari quality management plan itu nanti kan ada juga kualitasnya harus seperti apa. Nah, itu nanti dinilai parameter-parameternya dinilai di control quality. Nah, nanti hasilnya penilaian dari control quality akan diaudit oleh proses perform quality assurance. Di sini dilihat apakah hasil-hasil penilaian itu tadi sudah mencapai tujuan yang sudah ditentukan di quality management plan. Oke. Nah, di sini project quality management itu penting, di mana apabila project quality management ini tidak dilakukan, maka akan ada beberapa contoh yang setelah ini akan jelaskan dampak negatifnya. Langsung saja. Oke, jadi dampak negatif yang akan saya jelaskan pertama adalah di mana apabila project quality management tidak ada dan kemudian suatu proyek itu bertujuan untuk selalu memenuhi kebutuhan customer, maka di akhir nanti proyek akan selesai tidak tepat waktu dan akhirnya biaya akan membengkak, di mana profit akan turun, terus kemudian akan lebih banyak resiko yang terjadi dan lain-lain. Kemudian apabila project quality management yang kedua ini adalah apabila project quality management tidak ada dan proyek bertujuan untuk selesai tepat waktu, maka nantinya akan berdampak di pasca proyek, yaitu nanti ada error-error yang tidak terdeteksi sebelumnya. Terus nanti juga profit akan menurun karena kita akan mengeluarkan biaya yang lebih besar ketika implementasi atau pasca proyek itu nanti. Dan juga nanti customer akan kecewa atau kurang puas terhadap hasil dari kita. Oke, itu saja yang saya akan jelaskan dari dampak negatif tidak adanya project quality management. Selanjutnya adalah saya akan memberikan penjelasan perbedaan antara quality dan grade. Jadi di sini perbedaan dari quality dan grade adalah kualitas itu adalah derajat atau apa ya, pokoknya bedanya kualitas dan grade itu adalah karakteristik atau spesifikasi teknis dari sebuah produk. Tapi kalau kualitas itu lebih ke arah uh, tercapainya tujuan customer. Jadi misal ya, contohnya uh, sebuah software ini punya banyak fungsi. Lah itu berarti grade-nya tinggi. Tapi kalau dia tidak punya banyak fungsi berarti grade-nya rendah. Itu saja. Lah,
kualitasnya dilihat dari mana? Ya misal kualitasnya dilihat dari bagusnya, tidak ada errornya gitu, tidak ada errornya software tersebut. Jadi errornya itu rendah, itu kualitasnya tinggi. Terus kemudian dokumentasinya bagus dari software tersebut, itu kualitasnya tinggi. Terus kemudian fungsinya itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari customer. Fungsi-fungsi itu tadi itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan customer, maka kualitasnya juga tinggi. Jadi apabila software dengan grade yang rendah kualitasnya tinggi itu ada, pasti ada, bisa saja ada, di mana dia punya fungsi yang sedikit tapi sesuai dengan kebutuhan customer. Tapi juga ada software yang grade-nya tinggi tapi kualitasnya rendah, yaitu yang punya banyak fungsi tapi tidak ada yang mencapai tujuan dari customer. Oke, jadi itu perbedaan dari quality dan grade. Kemudian langsung masuk saja ke beberapa pendekatan yang dapat dilakukan di project quality management. Oke, langsung saja. Jadi berikut adalah beberapa pendekatan yang dilakukan di project quality management, yaitu pertama adalah customer satisfaction, yaitu untuk dia memahami, mengevaluasi dan mendefinisikan kebutuhan yang diekspektasikan oleh customer. Jadi dia itu memahami, mengevaluasi, mendefinisikan dan mengelola kebutuhan agar ekspektasi customer nanti itu tercapai. Itu pendekatan yang pertama. Kemudian ada prevention over inspection. Jadi di sini project quality management lebih menekankan mencegah daripada memperbaiki lah. Soalnya katanya yang ada di buku ini, biaya untuk mencegah misal suatu kualitas yang jelek atau suatu defect itu lebih murah daripada biaya ketika nanti sudah ada inspeksi dan kemudian diperbaiki defect tersebut, itu akan lebih mahal. Oke, terus kemudian ada pendekatan continuous improvement, yaitu plan do check act, PDCA. Kemudian management responsibility, yaitu sukses ini membutuhkan partisipasi dari semua member yang ada di tim proyek. Kemudian ada cost of quality, yaitu ada cost of conformance work, dan ada cost non conformance work yang akan dijelaskan nanti di salah satu proses. Oke, jadi ini ada 5 pendekatan, yaitu customer satisfaction yang sudah saya jelaskan sebelumnya, prevention over inspection, continuous improvement lewat PDCA, kemudian management responsibility, dan cost of quality yang akan saya jelaskan setelah ini juga. Oke, jadi ini adalah overview dari 3 proses yang ada di project quality management, yaitu plan quality management, project perform quality assurance, dan control quality. Itu ada input, tools, dan teknik beserta outputnya. Oke, jadi sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, plan quality management itu adalah proses di mana dia itu mengidentifikasi kebutuhan dari customer sehingga nanti dijadikan quality management plan. Oke, langsung masuk saja ke diagramnya. Ya, langsung saja, nggak usah dijelaskan ya diagramnya, saya langsung masuk ke definisi dari masing-masing input, tools, teknik, dan outputnya. Oke, jadi di sini input yang pertama ada project management plan, yaitu yang akan saya sebutkan, yaitu ada di scope baseline yang terdiri dari scope statement, work BBS, dan BBS dictionary, kemudian schedule baseline, cost baseline, dan other management plan yang mungkin bisa dipertimbangkan di sebagai inputan plan quality management. Terus kemudian ada juga stakeholder register, risk register, dan kemudian ada requirement documentation. Jadi di sini mungkin kayak misalnya kebutuhannya stakeholder yang sudah dicatat, misalnya list kebutuhan stakeholdernya yang sudah didapetin dari proses requirement. Kemudian ada enterprise environmental factors yang selalu ada di pertimbangan setiap input dari proses yang ada di knowledge area-nya PMBOK. Kemudian dan juga ada organizational process assets. Kemudian untuk tools dan tekniknya ada cost benefit analysis. Nah, di sini cost benefit analysis itu jadi yang akan saya jelaskan lebih dalam di setiap dari proses nantinya. Ini adalah tools dan teknik dan outputannya saja. Nah, di sini cost benefit analysis itu
ya apa ya? Dia itu melihat uang ini atau biaya yang dikeluarkan ini dapat memenuhi kualitas kebutuhan kualitas seperti apa. Terus kemudian ada cost of quality yang jadi saya janji akan jelaskan, yaitu ada cost of conformance dan cost of non conformance, di mana cost of conformance itu adalah uang yang dikeluarkan selama uang yang dikeluarkan di proyek, biaya yang dikeluarkan di proyek yang digunakan untuk menghindari kegagalan, to avoid failures. Sedangkan cost of non conformance itu adalah biaya atau uang yang dikeluarkan setelah proyek mengalami sebuah kegagalan. Jadi apabila dilihat dari lebih dalamnya lagi, cost of conformance itu biasanya ada prevention cost yang terdiri dari training, document processes, equipment, time to do it right, dan juga ada appraisal cost, testing, seperti testing untuk menghindari failure, destructive testing loss, inspection. Kemudian ada kalau dari cost of non-conformance spesifikasinya itu ada internal variable cost seperti rework, mengerjakan kembali scrap, dan kemudian ada external variable cost seperti liabilities, warranty, work, loss business. Ya ini tidak akan saya jelaskan ya, saya hanya membacakannya saja mungkin. Jadi ada 7 alat dasar kualitas, yaitu ada cost and effect diagram, flowchart, terus kemudian check sheets, Pareto diagram, kemudian ada histogram, control chart, scatter diagram, dan ini adalah gambar-gambar dari 7 alat dasar kualitas itu. Oke, jadi terus teknik yang selanjutnya adalah benchmarking dan design of experiments, dan ada juga statistical sampling, additional quality planning tools seperti brainstorming, force field analysis, nominal group techniques, dan quality management of control tools. Ada juga meetings di tools and teknik. Nah, nanti hasilnya ini nanti dari plan quality management ada quality management plan. Nah, quality management plan ini berisi bagaimana kebijakan kualitas dari organisasi ini akan diimplementasikan. Jadi ada pencapaian-pencapaiannya, kualitas parameter kualitasnya itu seperti apa, dan lain-lain lah. Oke, jadi quality management plan juga bisa saja formal dan informal, bisa saja detail, bisa saja tidak. Dan untuk tipe-tipenya mungkin saya tidak akan bahas sekarang. Oke, langsung saja ke output yang selanjutnya. Ada proses improvement plans, di mana di dalamnya ada proses boundaries, proses configuration, proses matrix, target for improved performance. Selanjutnya ada quality matrix, quality checklist, project document updates, yang di dalamnya biasanya proses ini akan mengupdate stakeholder register, responsibility assignment matrix, WBS dan WBS dictionary. Tapi ini tidak terbatas di sini ya. Cuma ini kan berdasarkan kebiasaan yang biasanya diupdate di proses ini ada 3 hal tersebut. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai quality matrix. Jadi quality matrix ini secara spesifik dia itu akan menunjukkan bagaimana cara mengontrol kualitas dari proyek atau produk, atribut dari proyek atau produk. Oke, dan quality checklist ini sebuah tool yang gunanya dia itu untuk dia itu melihat step-step kualitas, step-step yang berhubungan dengan kualitas apa yang telah dilakukan. Nah, jadi apa nanti itu hasilnya dari project management plan akan di-generate juga quality checklist. Jadi step-step kualitas, step-step yang berhubungan dengan manajemen kualitas apa yang harus dilakukan, dan itu nanti bisa dijawab nanti yang sudah dilakukan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah perform quality assurance. Sudah tahu kan tadi gunanya untuk apa? Untuk mengaudit nilai-nilai yang didapatkan dari pengukuran dilakukan oleh control quality. Oke, jadi di sini langsung masuk saja ke masing-masing dari definisinya. Jadi untuk inputannya nanti ini ada quality management plan yang sudah dihasilkan di proses pertama, terus ada proses improvement plan, quality matrix, quality control measurement, dan project document.
Oke, dan kemudian nanti tools dan tekniknya, nanti ini ada quality management and control tools, di mana di dalamnya ada affinity diagram, process decision program chart, PDPC, interrelationship diagram, tree diagram. Oke, jadi di sini quality management and control tools itu terdiri dari banyak, jadi saya nggak akan jelaskan semuanya. Mungkin yang saya jelaskan selanjutnya saja. Jadi di sini juga dari quality management and control tools juga ada prioritization matrix, activity network diagram, dan matrix diagram. Oke, dan selanjutnya ada quality audit, di mana di sini dilihat apa ya? Jadi dia ada proses, adalah yang di sini adalah dia itu adalah proses untuk menentukan apakah aktivitas dari proyek ini sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang sudah ditentukan di project quality, yang sudah ditentukan di project management quality management plan. Oke, kemudian ada proses analisis. Oke, tadi ada cloud 1, jadi langsung masuk saja kita ke outputnya ya. Jadi outputnya nanti ada change request kelewat di halaman sebelumnya, dan juga nanti ada project management plan update, yang biasanya dia itu akan mengupdate quality management plan, scope management plan, schedule management plan, dan cost management plan. Tetapi tidak terbatas di hal itu saja, bisa saja dia mengupdate di perencanaan di knowledge area yang lain. Terus juga ada project document update, yang biasanya dia mengupdate quality audit report, training plan, project documentation, process documentation. Terus juga dia nanti akan mengupdate organizational process assets update. Terus juga ini adalah proses yang terakhir, yaitu control quality ya, yang berguna untuk menilai, memantau dari berjalannya project quality management plan. Kita lihat dulu diagramnya dan kita langsung saja ke masing-masing definisinya. Oke, jadi project quality proses control quality ini inputannya ada butuh dari project management plan, quality matrix, quality checklist, work performance data, kemudian yang di sini juga sudah dijelaskan sedikit. Work performance data itu termasuk yang sudah direncanakan, kemudian kepada dibanding dengan actual technical performance, kemudian ada yang sudah direncanakan dengan actual schedule performance, dan yang sudah direncanakan dengan actual cost performance. Jadi lawannya ada technical performance, itu yang aktual dengan yang sudah direncanakan seperti apa perbandingannya. Kemudian ada schedule performance yang sudah direncanakan dan yang sekarang aktualisasinya seperti apa. Dan yang terakhir ada cost performance, yaitu yang sudah direncanakan dengan aktual yang berjalan sekarang seperti apa. Kemudian ada approved change request, dan ada deliverables, kemudian ada project document yang terdiri dari agreement, quality audit report, training plans, dan process documentation. Kemudian ada proses organizational process assets. Kemudian tools dan tekniknya yang digunakan adalah 7 basic quality tool yang sudah saya sebutkan tadi, statistical sampling, inspection, dan approved change request review. Kemudian dari control quality, nanti outputnya itu ada quality control measurements, hasil pengukurannya. Kemudian ada validated change, sama ada verified deliverables, work performance information, dan change request. Dan juga ada project management plan update, yang biasanya mengupdate quality management plan dan process improvement plan, tapi tidak terbatas di itu saja. Terus juga ada project document update, yang biasanya mengupdate quality standard, agreement, quality audit reports, dan change log. Kemudian ada training plans dan assessment yang diupdate, dan juga ada proses documentation yang bisa diupdate. Dan yang terakhir nantinya akan berdampak ke update dari organizational process assets, yang biasanya ada completed checklist, lesson learned documentation atau dokumentasi pelajaran yang telah dipelajari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi mungkin masih banyak sekali kekurangan yang saya dari apa yang saya sampaikan. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf juga jika kata-kata saya kurang jelas, kurang nyambung, dan kurang relevan dengan apa yang mungkin Anda semua yang pelajari.
Jadi terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.